Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abransa Hakim, NIM S1S1 20.016, jurusan Teknik Informatika, Universitas Haloleo. Dalam video ini saya akan membahas perihal tugas final praktikum jaringan komputer 1 saya tentang konfigurasi mikrotik, di mana saya akan membuat WiFi menggunakan mikrotik tersebut. Nah, pertama itu saya akan menunjukkan topologi yang akan saya buat, di mana ini adalah contoh mikrotik yang akan digunakan dalam konfigurasinya. Pada port pertama atau di LAN port internet ini disambungkan itu ke ISP, di mana ISP ini menjadi sumber internet atau sumber penggunaan internet. Kemudian pada LAN port 2, 3, 4, 5 akan digunakan ke user atau komputer untuk menyetingnya. Nah, kemudian di sini ada ringkasan yang saya buat untuk konfigurasi yang akan dimulai nanti. Oke, pertama di sini kita akan langsung membuka saja Winbox. Di sini saya menggunakan Winbox versi 3.18. Nah, sebelumnya saya telah menyambungkan router saya ke PC ini yang saya gunakan. Kemudian untuk menyambungkannya itu kita klik saja di bagian MAC address-nya, lalu tekan connect. Nah, ini merupakan proses login daripada login mikrotik tersebut. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu saya akan membuat entity atau sebuah identitas pada mikrotik saya, di mana fungsi dari entity ini untuk lebih mengamankan mikrotik saya atau konfigurasi saya. Nah, yang pertama itu kita langsung masuk saja ke sistem. Kemudian masuk di identity ini, cari. Di sini kita dapat merubah nama mikrotik kita menjadi, contohnya nama saya saja sendiri. Jadi Vicky. Dan kita apply, terus oke. Nah, di sini dia langsung terubah dan sendirinya. Kemudian jika kita ingin menambahkan password agar mengamankan, bisa kita masuk lagi ke sistem, kemudian kita pilih password. Nah, di sini kita masukkan new password, lalu confirm jika ingin membuat password. Setelah itu kita change. Di sini saya tidak akan membuatnya, tapi saya hanya memperlihatkannya saja. Nah, pada langkah awal yang kita lakukan, kita langsung buat DHCP client untuk di Ethernet 1. Nah, di sini kita mengarah ke IP DHCP client. Terus di sini kita tambahkan atau add. Di sini kita untuk interface-nya kita pilih Ethernet 1. Di sini Ethernet 1 sebagai ISP. Di sini kita akan untuk mendapatkan IP dari ISP tersebut. Jika sudah, kita apply, terus oke. Nah, di sini kita pastikan statusnya itu bound. Jika bound berarti ISP ke mikrotik kita ini tersambung. Jika dia masih searching berarti belum tersambung. Nah, setelah itu kita pergi ke IP, terus buat firewall-nya. Di sini kita pilih NAT, kemudian kita tambahkan. Di sini kita tambahkan untuk out interface, kita pilih FT1.
atau Ethernet 1. Kemudian kita pilih action, dan actionnya sini kita ganti menjadi mesquerade. Fungsi dari mesquerade ini untuk menyembunyikan IP address agar privat, supaya yang ada pada jaringan LAN itu lebih privat begitu. Jika sudah, kita langsung oke kan apply, kemudian oke. Nah, langkah kedua itu kita akan membuat IP address untuk di Ethernet 2. Ethernet 2 sendiri ini dia untuk mikrotik yang tersambung mikrotik ke laptop atau sebagai yang kliennya begitu. Nah, di sini ada saya tuliskan sebelumnya di mana saya menentukan bahwa IP untuk Ethernet 2 saya menggunakan 192.168.100.1/29, di mana di mana /29 ini agar penggunaan IP-nya lebih efisien dan tidak membuang-buang domain begitu atau bandwidth-nya. Nah, langsung saja kita tambahkan kita copy saja IP yang ada ini, langsung paste. Nah, di sini kita ubah ke Ethernet 2, kemudian apply, oke. Nah, setelah dari sini kita kembali ke IP, kemudian DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita mengarah ke DHCP setup. Di sini akan mengatur DHCP atau memberikan IP secara otomatis kepada Ethernet 2. Jadi kita pilih Ethernet 2. Ini sebagai networknya. Ini gateway. Nah, di sini sudah ada dipasangkan range-nya, di mana range dari IP tersebut dimulai dari 2 sampai 6. Next. Nah, di sini oke, langsung oke saja. Kemudian kita mengarah ke firewall. Nah, dari firewall ini kita ke filter rule, kemudian kita tambahkan, kita pilih di general, terus di sini kita masukkan sebagai input. Kemudian kita pilih action, di sini kita pilih log. Nah, dari log ini kita langsung, oh tidak, di sini kita centang dulu, kemudian apply, oke. Sini dia coba untuk merefresh kembali, kita bisa langsung reconnect saja. Nah, di sini otomatis dia akan masuk. Kemudian kita mengapa terjadi demikian, karena jaringan dari ISP itu sudah tersambung ke komputer sini, dan modelnya juga sudah begini. Artinya sudah ada ini network 9 internet access, berarti sudah bisa. Nah, kemudian di sini kita mengarah ke IP, kemudian di sini kita mengarah ke sistem, terus kita ke halaman logging. Nah, untuk logging sendiri ini fungsinya untuk melakukan pencatatan berbagai aktivitas sistem informasi ke status router. Nah, di sini kita akan membuat
membuat rule setiap akses ke mikrotik atau router agar tercatat logging dan tersimpan di disk. Caranya sini kita klik 2 kali pada info, kemudian memori ini kita ganti menjadi disk, dan prefiksnya di sini kita ganti menjadi akses ke router. Akses ke router. Nah, jika sudah kita apply. Oke. Nah, hal ini kita lakukan secara terus-menerus, secara berulang ke semua aktivitas logging. Warnanya satu. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, kita melangkah ke pengecekan DNS. Di sini kita akan melihat DNS-nya, NTP-nya, dan kita akan mengatur web proxy-nya. Oke, yang pertama itu kita pergi ke IP, kemudian DNS. Nah, di sini pada DNS ini sudah kita diberikan kepada DNS milik ISP. Ini yaitu 192.98.44.10. Kita langsung okekan saja. Kemudian kita cek di new terminal. Nah, di sini kita akan coba untuk ping Google apakah tersambung ke jaringan atau dapat mengakses internet. Caranya ping Google, ketikkan saja pinggoogle.com, kemudian enter. Nah, jika hal ini di-reply, berarti perangkat ini sudah tersambung ke internet atau sudah bisa mengakses internet. Nah, jika untuk menghentikannya, kita langsung saya tekan Ctrl+C untuk menghentikan pingnya. Nah, kemudian itu kita pergi ke sistem. Kita ke sistem kembali. Kemudian kita cari SNTP client. Nah, di sini kita enablekan, kita centang enable. Kemudian di sini kita tambahkan perintah ID pool ntp.org. Nah, apply di sini akan terubah otomatis. Kita kopikan saja lagi, apply, terus oke. Nah, dari sini kemudian kita pergi ke IP kembali untuk mengatur web proxy-nya. Nah, di sini kita pergi ke IP, kemudian kita pilih web proxy. Nah, di halaman web proxy ini kita enablekan lagi. Kemudian cache atau chat administratornya kita ubah menjadi contohnya itu nama sendiri, baru add informatika .sch.id. Nah, lalu kita centang ini chats on this. Setelah itu kita apply, oke. Nah, dari sini kita langsung ke pembuatan WiFi atau WLAN satunya. Kita ke ini IP, kemudian address. Nah, untuk pembuatan WLAN-nya sini saya sudah menentukan juga sebelumnya, di mana saya akan menggunakan IP ini 192.168.200.1 slash atau prefix 24. Langsung tambahkan saja. Nah,
Di sini kita atur WLAN 1. Apply. Oke. Nah, jika merah di sini jangan langsung panik. Kita pergi saja langsung ke wireless dan pilih ini untuk kita menghidupkan. Atau langsung saja ini klik yang centang atau enable. Nah, jika sudah kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Kemudian pilih di wireless. Nah, dari wireless ini kita pilih modenya, di mana modenya itu adalah UpBridge. Kemudian SSID-nya di sini kita ganti menjadi nama kita sendiri, contohnya Vicky. Jika sudah kita apply, terus oke. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke IP, terus IP DHCP server, dan kita DHCP setup untuk di sini kita akan memberikan IP-nya nanti kepada pengguna secara otomatis gitu. Jangan lupa kita pilih di sini WLAN 1 ini. Nah, di sini kita ubah saja range-nya. Di sini saya memilih saya akan hanya mengatur IP pool-nya dari 2 sampai 100 saja, atau bisa kita bilang hanya 99 pengguna saja. Oke, kemudian kita next. Oke, berhasil. Nah, setelah ini bisa kita langsung coba untuk melihat konfigurasi kita di perangkat lain dengan cara menyambungkan atau mengkoneksikan WiFi yang telah kita buat. Oke. Oke, di sini saya akan menguji apakah WiFi yang telah dibuat tadi dapat terkoneksi ke internet atau tidak. Langsung saja kita buka ke bagian WiFi, terus cari WiFi yang telah dibuat tadi. Nah, Vicky, karena tadi saya tidak membuatkan password, jadi WiFi ini bisa langsung terhubung. Kita langsung klik saja di SSD-nya. Nah, tersambung. Untuk pengecekannya kita bisa buka Chrome atau internet atau Google mesin pencarian. Kemudian tuliskan apa yang ingin dicari. Contohnya seperti ini sama hadaku, situs nonton. Nah ini karena bisa terakses berarti perangkat ini atau WiFi tadi sudah tersedia internet dan bisa melakukan searching di mesin pencarian. Oke, itu saja mungkin percobaan yang bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.